Seismograf ini mendenging-denging gitu, udah langsung ketahuan. Nah, itu cukup besar. Kalau bisa dilihat di atas itu ada kepulan asap yang cukup besar ini. Ya, ini saya. Nah, sesekali terdengar itu suara geluduk-geluduknya itu. Besar sekali. Nah, ini cukup besar. Apakah ada awan panasnya atau tidak kita belum bisa. Tetapi kemungkinan kalau melihat dari warnanya yang lebih pekat itu ada ini. Dan ini ujungnya, wah ini geluduk-geluduk terdengar betul kalau dari sini nih. Suaranya cukup jelas. Ya, cukup jelas ini. Kita bisa mendengarkan secara langsung suara gemluduknya itu, atau kalau gemuruh sih tidak, karena ini biasanya suaranya itu ya sesekali begitu, gluduk gitu, tidak sampai ada getaran atau bergemuruh begitu, tidak. Nah, ini cukup besar nih. Kalau dilihat di sana itu bukan awan di langit ya, tetapi itu debu atau abu yang ditiup angin dari material yang menggelontor ke bawah. Ini kalau siang tidak tampak pijarnya, kalau malam ini pasti akan terlihat ini merah menyala gitu, kayak kembang api gitu, ada yang muncrat-muncrat, mancur-mancur gitu. Nah, ini bisa disaksikan. Saya coba zoom out ya. Nah, wah itu suara geluduk gitu ya. Wah, ini. Nah, ini saudara. Suaranya masih terdengar cukup jelas, suara geluduk-geluduknya. Oh tuh, geluduk sangat jelas itu, dilihat dari sini. Nah, ini sudah sinyalnya sudah agak mereda, ini berarti gugurannya sudah berakhir. Nah, ini terjadi lagi susulan, tampaknya ada susulan ya, susul menyusul ya. Ini sinyalnya sudah kembali lagi berdenging-denging. Nah, kita akan lihat ke arah mana, apakah ke arah Kaliboyong atau Kali Kerasa. Nah, tidak terlalu tampak, tapi kemungkinan ini bisa terjadi juga guguran terjadi di kubah lava yang di tengah, karena di Merapi yang erupsi 2021 ini ada 2 kubah lava, yang satu di barat daya dan kemudian yang satu lagi ada di tengah. Nah, ini tidak terlalu kelihatan jejaknya kemana, apakah ke kiri atau ke lurus ke arah pemantauan sini, atau yang di tengah. Agak tersamar karena tertutup oleh tadi debu tadi. Nah, tampaknya ini ke kiri, sudah kelihatan itu di atas itu. Nah, ini yang di atas itu adalah guguran, jejak guguran. Nah, cukup beruntung para pemirsa bisa menyaksikan secara langsung guguran material Merapi pada pagi ini ya. Kita akan tunggu lagi apakah nanti ada lagi. Nah, saya sebentar lagi akan gitu. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah, saya ini akan ngobrol, nanti para pemirsa mungkin bisa mendengar cerita dari YouTuber cilik ini. Ini namanya Anggita Official. Bukan namamu itu loh, namamu. Anggita Agus Setiawan. Namanya Anggita Agus Setiawan. Kelas 6 SD mana? Kelas 6 SD Kaliurang 2. SD Negeri Kaliurang 2. SD Negeri Kaliurang 2. Jadi ini kelas 6 nih, sebentar lagi mau masuk SMP. Iya. Nah, dia rajin betul. Nah, ya rumahnya kebetulan memang hanya sebelah dengan lapangan ini, sebelah barat tempat ngopi kita. Para YouTuber.
Tempatnya ngopi para YouTuber dan pemburu foto dan video di lapangan Kaliurang atau Gor Kaliurang. Sebentar saya jawab ini ya. Adika Cahya, daerah mana Mas? Ini di daerah Kaliurang, memantau aktivitas Gunung Merapi di perbatasan DIY dan Jawa Tengah, Pulau Jawa ini. Oke, mau kemana? Oke, berikutnya lagi Rapani Slamet dari Sidoarjo. Nyimak Mas, jaraknya melaporkan berapa kilometer? Baik, saya ada di posisi jarak antara 6 sampai 7 km saja. Nah, dari puncak ya, 6 sampai 7 km di sebelah timur Kaliboyong atau di masih masuk kawasan wisata Kaliurang. Jadi jarak 6 sampai 7 km ini kalau menurut rekomendasi BPTKG itu masih di luar daerah bahaya. Jadi gambar ini saya shoot dari jarak antara 6 sampai 7 km. Lumayan. Kemudian Parsini Will, salam dari anak Jogja, jadi kangen pengen pulkam ya. Ya ini Mbak atau wush, sopan. Oke, gini, ini saya sudah bersama kembali dengan Anggita Agus Setiawan, kelas 6 SD, anak SDN Kaliurang 2, Hargo Binangun. Ya, dia sekarang sudah punya berapa subscriber kamu itu? 291. 291, tinggal 9 lagi sudah pecah telur ke 300. Pecah telur ke 300 ini. Untuk anak usia SD punya subscriber 300 nih ya, udah prestasi besar nih. Oke, di Anunggit. Ya. Gini, kamu punya cerita atau kesan atau apa terkait dengan erupsi Merapi kali ini? Ya, kamu mungkin bisa cerita waktu 27 Januari waktu letusan besar itu kamu di mana, sedang apa, ngapain, benarkah lari terbirit-birit karena takut gitu ya? Kamu ceritakan coba. Oke. Saya pas tanggal 27 Januari 2021 yang ada erupsi besar itu. Saya pertama kali di rumah bersama Mas Aditya itu. Aditya itu siapa? Mas Aditya itu temanku. Oh, teman ya, tetangga juga. Ya. Oke. Terus lah dengar si apa simografi Pak Mbah Slamet itu. Pak Slamet itu siapa? Tetangga juga. Tetanggaku. Dengar suara di HT-nya. Ya, itulah Pak Mbah Slamet itu sering manjer itu loh. Manjer itu di setel terus menerus. Iya. Terus dengar suaranya gimana? Suara nanti sendet-sendet ini kok. Oh, sampai gitu terus? Jok, itu langsung di sini kok banyak orang gitu. Baru saya naik ke lapangan. Manjat gawang, langsung itu anunya apa? Awan panas gugurannya itu sudah sampai bawah. Nah, waktu itu terlihat atau tidak ininya? Gunungnya terlihat atau tidak? Gunungnya tidak terlihat, cuman kaki gunung. Kaki gunungnya terlihat tapi puncaknya tidak terlihat karena tertutupi oleh awan. Awan tebal. Awan tebal banget. Oke, terus kemudian kamu naik ke gawang, manjat, lihat ternyata awan panas sudah nongol dari balik awan gitu. Iya, sudah nongol cuma jebrul gitu. Ya langsung itu apa? Warga sini lah pada ngumpul di sini. Yuk lihat. Langsung Mbah Slamet itu, "Wah, mudun." Ngoten. Terus? Ya baru gue saya juga lari. Oh, kamu lari. Ya. Berarti lari terbirit-birit bener ya? Mas Adit itu lah bawa motor. Itu mah sampai kepleset. Jatuh. Tapi enggak jatuh, ngeng gitu. Oke. Jadi semua panik juga ya di sini ya, takut gitu ya. Lah, waktu itu awan panasnya bentuknya atau wujudnya kayak apa? Menggumpal kayak apa ya? Warnanya hitam. Oh, hitam banget. Oh, warnanya ujungnya itu yang keluar dari balik awan itu hitam, bergulung-gulung. Itu ya kayak asap apa ya, asap kebakaran gitu. Wah, kayak asap. Itu asap kebakaran. Oke. Saya di rumah sendiri itu. Lah, Bapak Ibu kemana?
bapak kerja, ibu di jualan, ibu ke Pacitan. Oh, oke. Di rumah sendiri aku. Wah, terus kemudian lari kemana? Habis itu motor saya juga bensinnya habis. Kesel banget itu. Wah. Oh, jadi waduh, mau lari motor nggak ada bensinnya. Iya, Mas. Terus akhirnya gimana? Ya cuman di bawah situ. Lari jalan kaki? Iya. Oh, tapi sampai ke balai RT situ. Oh, balai RT. Terus banyak orang di situ? Banyak orang. Sar-sar gitu. Udah pada kesini? Naik itu. Terus kamu deg-degan enggak itu ngelihat kayak gitu? Wah, cuman nggak deg-degan, panik. Wah, itu Oke. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Gluduk-gluduk itu nggak ada gemur? Gluduk. Oh, gluduk gitu ya? Gluduk gitu. Oke, itu tanggal 27 Januari ya. Dan memang sesuai data dan laporan waktu itu memang terjadi erupsi besar ya setelah dinyatakan naik statusnya jadi siaga, masuk fase erupsi sejak tanggal 4 Januari 27 itulah terjadi letusan besar yang kemudian menghadirkan awan panas yang cukup mengerikan dan membakar kaki gunung sana, jadi kayak hutan gitu ya. Hutan, kemudian benar ini data pengamatan udara itu menunjukkan luncurannya itu ternyata sudah menjangkau radius sampai 3,5 km.